Pemirsa, apakah akhir-akhir ini Anda sering mendengar terkait dengan istilah dedolarisasi? Atau mungkin Anda sudah familiar dengan istilah tersebut karena seringkali muncul di berbagai pemberitaan seperti yang ada di sekeliling saya saat ini dan menjadi fenomena ekonomi. Namun tahukah Anda apa sebetulnya pengertian dari dedolarisasi? Secara singkat, dedolarisasi berarti mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, baik dalam bentuk transaksi perdagangan internasional ataupun pengurangan porsi dolar AS di cadangan devisa. Langkah ini pun disebut dapat meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi dalam perdagangan internasional, sekaligus menekan risiko fluktuasi nilai tukar. Aksi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat atau AS semakin marak terjadi. Banyak negara-negara kini mulai menerapkan kebijakan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan bilateral. Tak ketinggalan, Indonesia juga memulai langkah meninggalkan dependensi terhadap dolar dari negeri Abang Sam. Caranya dengan mengencarkan kerjasama melalui instrumen Local Currency Settlement atau LCS yang kini telah diperluas dengan skema Local Currency Transaction atau LCT. Sejak 2018, Bank Indonesia sudah melakukan kerjasama ini dengan Bank Sentral Malaysia dan Thailand. Kemudian pada 2020, Indonesia mulai menjalin kerjasama serupa dengan Jepang hingga pada 2021 dengan China. Implementasi pelaksanaan LCT pun meluas dengan hadirnya Korea Selatan yang menandatangani kesepakatan kerjasama penggunaan mata uang lokal masing-masing dalam transaksi perdagangan, investasi, serta sistem pembayaran pada awal bulan Mei tahun ini. Adapun transaksi penggunaan LCT Indonesia dengan negara mitra tersebut menunjukkan kinerja yang manis. Rata-rata transaksi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Data terkini Bank Indonesia menunjukkan transaksi menggunakan mata uang lokal dalam instrumen LCT hingga Februari 2023 telah mencapai 957 juta dolar AS. Nilai transaksi LCT hingga Februari 2023 tersebut telah meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan realisasi transaksi LCT pada 2022 yang sebesar 350 juta dolar AS. Selain itu, jumlah pelaku LCT juga meningkat bila dibandingkan tahun lalu. Pada 2022, Bank Indonesia mencatat jumlah pelaku LCT mencapai 1.740 dan jumlahnya naik menjadi 2.014 pelaku saat ini. Sebagai contoh, apabila kita hendak melakukan transaksi perdagangan internasional dengan negara lain, misalnya Malaysia ataupun Thailand, kita harus terlebih dahulu menukarkan mata uang rupiah kita ke mata uang dolar Amerika Serikat dan setelahnya barulah ditukarkan ke mata uang negara masing-masing. Begitupun sebaliknya, apabila Malaysia dan juga Thailand ataupun negara lain hendak melakukan transaksi perdagangan internasional dengan Indonesia, maka mereka harus menukarkan mata uang negara mereka ke dolar Amerika Serikat dan baru setelahnya ditukarkan kembali ke mata uang rupiah. Namun, kini dengan local currency transaction, perdagangan internasional dan juga perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara lain dapat menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. Bahkan tidak hanya terbatas pada perdagangan ekspor dan juga impor, namun juga ke perdagangan individual di dalam retail. Sebagai contoh, apabila sekarang kita berkunjung ke Korea Selatan dan kita hendak jajan, kita dapat langsung menggunakan mata uang rupiah atau bertransaksi dengan menggunakan QR Code. Langkah beberapa negara untuk melakukan dedolarisasi dinilai oleh sejumlah ekonom sebagai langkah tepat untuk membangun kekuatan ekonomi baru. Bagi Indonesia, upaya dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Hal ini akan bermuara pada lebih kuatnya otot rupiah, terutama di tengah tekanan global yang tak menentu. Selain itu, dedolarisasi dapat menciptakan hubungan dagang dengan negara mitra, khususnya tingkat ASEAN, menjadi lebih erat.
Sebab ketika ekonomi domestik AS terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Kegiatan ekspor-impor pun jadi lebih untung. Karena dengan kerjasama LCT, para eksportir dan importir akan diuntungkan dengan tak lagi perlu menukar mata uang lokal atau mengonversinya menjadi dolar AS. Keuntungan lainnya, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral juga akan menghasilkan perdagangan yang hemat biaya, sehingga bakal mendorong lebih banyak perdagangan dan meminimalkan risiko ketidaksesuaian nilai tukar. Namun, dedolarisasi juga memiliki kelemahan, seperti mata uang lokal yang sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Lantaran, 90% kapal untuk kegiatan ekspor-impor menggunakan bendera asing. Sementara, kapal-kapal berbendera tersebut ingin dibayar dengan uang dolar AS. Selain itu, jika sepenuhnya melepaskan diri pada dolar AS, telah terdapat beberapa mata uang yang digadang-gadang berpotensi menggantikan dolar AS sebagai mata uang global. Maka, hal ini dapat menyebabkan kembali terjadinya dependensi Indonesia dengan mata uang yang mendominasi perdagangan. Lantas, akankah masyarakat yang memiliki tabungan dolar AS khawatir terhadap fenomena dedolarisasi ini? Ada sih tabungan buat dulu pendidikan anak sih pakai dolar sih. Ada simpan. Ada sih, ada ya sedikit-sedikit lah investasi. Bukankah selama ini sudah kalau kita transaksi dengan negara Cina kan sudah pakai yuan kan? Jadi memang pada akhirnya semua negara akan melakukan hal itu. Tapi bagi kami mungkin ketakutan sih nggak terlalu besar sih, karena kami juga pemain kecil ya kan. Kita beli dolar kan dalam konteks ada keperluan yang memang sesaat, yang mungkin kita tuju dalam 5-6 tahun kemudian. Tapi bukan dalam jumlah yang sangat besar, karena kami masih juga berinvestasi dengan rupiah juga sih. Jadi kalau soal ketakutan sih nggak seberapa, tapi memang akhirnya kita juga akan tahu bahwa semua akan berakhir seperti itu. Saya nggak pernah berpikir seperti itu sih, jujur aja. Karena saya berpikir ketika saya membeli nilai mata uang asing, saya berpikirnya ke depannya saya akan gunakan di negara tersebut. Misalnya saya mau traveling ya kan ke Amerika atau ke Australia, saya gunakan itu untuk traveling memang. Seperti itu. Jadi nggak pernah berpikir tentang nilainya nanti akan turun atau enggak gitu. Secara umum pasti agak takut ya, karena kalau ada isu dedolarisasi kan otomatis nilai investasi kita di dolar kan bisa menurun ya. Jadi ya sedikit lah ada rasa takut khawatir kalau nilainya makin turun. Lantas, bagaimana dengan masyarakat yang masih memiliki simpanan dolar Amerika Serikat? Perlukah mereka khawatir? Simak penjelasan selengkapnya dari Kepala Ekonom BCA, David Sumual, berikut ini. Tidak perlu khawatir ya, ini kan trennya sebenarnya yang kita sebut sebagai dedolarisasi ini sudah cukup lama ya. Kita awali dulu tahun 99 ada namanya bantuan mata uang di Eropa. Tadinya kan Eropa udah banyak mata uang ya. Mereka satukan tahun 99 menjadi mata uang euro. Nah, ini juga sebenarnya dalam rangka dedolarisasi juga ya. Dimana sebelumnya sejak tahun 44 memang setelah Perang Dunia itu memang negara-negara bersepakat untuk menggunakan US dollar untuk perdagangan internasional maupun investasi internasional. Tapi memang perkembangannya sekarang sudah tidak mencerminkan lagi konstelasi yang terjadi 70-80 tahun yang lalu ya. Sudah berubah ekonominya, sudah semakin dinamis, dan kita lihat memang perlu ada perubahan-perubahan, dan ini kita lihat sudah ada inisiatif ke sana sehingga kita harapkan nanti lebih stabil lagi perekonomian global. Nah, untuk masyarakat sendiri nggak perlu khawatir, ini trennya akan terjadi secara sangat gradual ya. Jadi kalau yang memang punya kebutuhan US dollar, karena memang sebagian besar transaksi kita kalau misalnya berwisata itu masih banyak yang memang butuhnya likuiditasnya itu memang membutuhkan US dollar. Jadi memang kalau saya lihat sih memang sesuai kebutuhan saja seharusnya ya.
kalau memang tujuannya untuk tujuan-tujuan transaksional seperti itu. Tapi kan ada juga yang tujuannya spekulatif maupun investasi. Nah, ini juga harus mungkin dilihat juga ya, apalagi ya pemberitaan dan lain-lain kita harus ikuti tentunya. Nah pemirsa, kita harapkan dengan adanya fenomena dedolarisasi ini dapat berkontribusi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, serta juga memperdalam investasi dan transaksi di pasar uang. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Angga Yosua, tim liputan CNBC Indonesia.